Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Bagaimana agar bisa istiqomah untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu? Terkadang setelah kita ikut kajian itu jadi bersemangat, tapi setelah dari itu atau setelah pulang itu lalai dan kurang semangat. Bahkan sampai ada yang futur. Bagaimana agar bisa istiqomah? Salah satu yang bisa dilakukan, yang pertama, lakukanlah sesuatu itu sedikit demi sedikit. Ini pernah dikatakan oleh Hanzalah bersama Abu Bakar. Ketika itu Hanzalah itu pernah menyebut di hadapan Abu Bakar, aku ini sudah jadi munafik. Aku ini sudah jadi munafik. Kemudian Abu Bakar tanya kepada Hanzalah, kenapa kamu sebut dirimu itu munafik? Karena ketika aku berada di dalam majelis ilmu, aku itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah. Namun ketika aku pulang bertemu dengan anak dan istri-istriku, akhirnya aku menjadi lalai. Abu Bakar katakan, saya juga sama seperti itu. Kemudian Nabi SAW intinya dalam nasihat beliau, di antaranya nasihat yang terakhir beliau katakan, kalau mau lakukan amalan, saatun. Lakukanlah sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Dalam belajar perlahan demi perlahan, kalau kita baru tahap-tahap untuk belajar, dalam melakukan amalan-amalan ibadah pun demikian, agar bisa continue, bisa ajak dalam beramal, lakukanlah sedikit demi sedikit. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, Nabi SAW itu pernah bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang continue, yang ajak, yang rutin dilakukan walaupun jumlahnya itu sedikit. Kemudian yang kedua, ya tiga kiat nanti saya sampaikan. Yang kedua, milikilah teman-teman yang baik. Dalam pepatah Arab mereka itu mengatakan as-sahibu sahibun. Sahabat itu biasanya menarik. Sahabat itu biasanya menarik. Artinya, kalau kita punya sahabat yang baik, sahabat yang semangat dalam menuntut ilmu, sahabat yang terus memberikan kita contoh yang baik dalam beramal, maka kita nanti akan tertarik juga seperti dia. Namun kalau punya sahabat yang rusak, sahabat yang jelek, sahabat yang sukanya ngerokok misalnya, sahabat yang punya tingkah laku yang jelek, akhlak yang jelek, maka kita juga akan tertarik cenderung sama persis dengannya. Maka coba bayangkan ada orang yang mungkin ya bisa jadi dia berteman dengan teman yang jelek, awalnya mungkin tidak terpengaruh. Awalnya mungkin tidak terpengaruh dengan rokoknya misalnya. Ya. 1 hari, 2 hari, tunggu 1 bulan, 2 bulan, mungkin nanti akan ditawarkan rokok dan dia mau. Pasti seperti itu. Ya, maka milikilah teman yang baik supaya kita juga jadi ikut baik. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan hati, dan ini yang jadi modal utama. Maka di antara doa Nabi SAW yang beliau sering panjatkan, bahkan ini ditanyakan oleh seorang sahabat wanita, kenapa engkau memanjatkan doa seperti ini? Karena beliau katakan yang namanya hati kita itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, kadang naik kadang turun. Allah yang membolak-balikan hati kita. Maka kita minta diteguhkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mengamalkan doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nah, itu yang bisa diamalkan.